Kembali lagi dengan Horror Story Time. Kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah tangisan di balik mesin penggiling tebu. Ada 3 orang pekerja pabrik gula yang ditemukan mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri beberapa jam sebelum acara perayaan manten tebu. Dan sejak peristiwa itu terjadi, banyak kejadian-kejadian aneh yang bermunculan dan mengganggu aktivitas pembuatan gula di pabrik itu. Pada tahun 1939, masa itu di lingkungan sebuah pabrik gula bernama Hugen Family nampak riuh ramai oleh para pekerja yang tengah mempersiapkan perayaan manten tebu keesokan harinya. Sebagai tanda bahwa musim giling akan segera dimulai. Sedikit penjelasan tentang manten tebu. Manten tebu adalah upacara tradisi yang wajib setiap akan dilaksanakan penggilingan tebu, sebagai wujud syukur diawalinya musim penggilingan. Adapun prosesinya adalah memilih sepasang tebu terbaik, menghiasnya seperti pengantin manusia, menamainya dengan nama-nama yang bermakna, mengarak tebu tersebut menuju tempat penggilingan dan melemparkannya ke mesin penggilingan sebagai simbol dimulainya musim giling, seraya memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sepasang tebu terbaik sudah dipilih dan mereka dihias dengan kain jarik. Layaknya sepasang pengantin, janur-janur ronce juga telah ditancapkan rapi di sepanjang jalan menuju ladang. Janur-janur ronce juga telah tertancap rapi di sepanjang jalan ladang tebu menuju pabrik. Karena di sepanjang jalan inilah esok sepasang pengantin tebu akan diarak menuju tempat penggilingan. Acara perayaan manten tebu ini sudah siap dilaksanakan esok hari, dan orang-orang juga sudah tak sabar menanti-nantikan acara tahunan itu. Namun tak ada yang menyangka, ketika keesokan harinya tiba, agenda ini dikacaukan oleh sebuah kejadian di mana beberapa jam sebelum upacara perayaan dimulai, tepatnya subuh hari, orang-orang dikejutkan dengan 3 pekerja yang bunuh diri secara bersama-sama. 3 pekerja itu mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, tepat di atas mesin penggilingan tebu, meninggalkan 3 buah catatan, masing-masingnya memuat ungkapan yang sama, yakni permintaan maaf kepada keluarganya. Sebuah catatan terakhir yang sebenarnya sangat ambigu. Kejadian itu sempat membuat perayaan manten tebu terancam gagal. Tapi dengan segala pertimbangan dan semua yang sudah terlanjur disiapkan, konon acara itu tetap dilaksanakan. Waktu berlalu, dan pabrik gula Hugen Family pun tetap berjalan. Walau diakui sejak kemalangan itu, suasana di sana telah berubah. Mulai banyak pekerja yang bersaksi bahwa mereka mengalami hal-hal aneh, terutama pekerja di wilayah penggilingan. Di tempat kejadian tragedi pramanten tebu itu, mesin yang tiba-tiba bermasalah dan hidup sendiri di tengah malam. Suara tangisan lelaki, sampai ada juga yang mengaku bahwa mereka melihat arwah ketiga pekerja yang bunuh diri itu. Di masa kependudukan Jepang, pabrik gula Hugen Family yang sudah tidak beroperasi itu sempat diambil alih oleh tentara Nippon untuk digunakan sebagai barak. Tapi tak sampai 2 tahun bangunan itu akhirnya jatuh ke tentara Republik pasca proklamasi. Tetapi setelah sempat bertahan beberapa tahun, bangunan-bangunan bekas pabrik gula itu justru habis terbakar. Kejadian ini terjadi bersamaan dengan pecahnya peristiwa agresi militer Belanda kedua sekitar tahun 1948 sampai 1949. Ada versi yang mengatakan bahwa kebakaran itu dipicu oleh serangan bom yang dilancarkan oleh tentara Belanda yang saat itu menumpang pasukan sekutu. Tapi ada versi lain juga yang mengatakan bahwa bangunan itu memang sengaja dibakar oleh tentara Republik untuk strategi pengalihan. Entah versi mana yang benar, tapi yang jelas dalam peristiwa kebakaran itu mengakibatkan hampir semua bangunan bekas pabrik gula itu roboh. Dan secara kebetulan ada satu bangunan yang konon tak tersentuh oleh api, yang mana itu adalah bangunan yang menaungi tempat penggilingan tebu. Itu adalah tempat di mana 3 pekerja pernah bunuh diri. Bekas pabrik Hugen Family itu sempat ditinggalkan dan tak terurus sampai hampir 1 dekade. Sampai akhirnya pada tahun 1960-an, satu-satunya bangunan yang tersisa itu kembali digunakan oleh Pak Warto Hugen, cucu dari Pak Sastro Hugen, sebagai gudang vanili.
Bangunan yang tersisa itu akhirnya dipoles dan digunakan kembali oleh Pak Wartohugen. Dan ada sedikit cerita unik di sana, yang mana mesin penggiling tebu yang ada di dalamnya itu tak bisa dipindahkan. Tidak mau dipindahkan lebih tepatnya, seperti ada saja kendalanya. Pak Wartohugen sudah menggunakan berbagai upaya, dari cara logis sampai tanya mesin giling pada zaman kolonial. Pada zaman kolonial itu tidak pernah bisa keluar. Gudang vanili yang dulunya adalah pabrik gula Hugen Family itu melahirkan banyak cerita-cerita seram. Salah satunya yang paling banyak disebut adalah hantu das melet atau hantu dengan lidah yang menjulur atau melet. Dan konon itu adalah arwah dari ketiga pekerja yang bunuh diri tersebut. Meski dikenal angker dan berhantu, bisnis vanili Pak Wartohugen ini tetap berjalan dan sempat berestafet ke Pak Minto Sosro atau menantunya. Walau sayangnya usaha ini harus ditutup pada tahun 1999 karena terdampak oleh krisis moneter kala itu. Cerita ini didapatkan dari seseorang yang tinggalnya tak jauh dari tempat itu. Pria berusia 80 tahun ini tak ingin disebutkan namanya. Beliau adalah mantan pekerja di gudang vanili era Pak Sosro Minto. Dan beliau mendapat cerita sejarah mantan tebu Hugen Family dari kakeknya yang dulunya juga pernah bekerja di pabrik gula era pertama, yaitu Sastro Hugen. Konon banyak cerita-cerita mistis yang beliau dan temannya alami selama hampir 15 tahun selama bekerja di situ. Seperti hantu das melet, suara tangisan pria, dan pekerja lembur yang tiba-tiba bertambah. Wilayah pabrik gula Hugen Family sangat luas. Perusahaan pembuat gula itu memiliki kebun tebunya sendiri, yang sekarang sudah dikapling-kapling dan menjadi pemukiman warga. Satu-satunya peninggalan yang masih tersisa adalah bangunan yang sempat menjadi gudang vanili itu, yang kini dikelilingi pagar tembok tinggi. Konon mesin penggiling tebunya itu masih berada di sana, terpaku mati di lantai gudang, dan tertutup rumput ilalang.